Halo teman-teman Uang Bicara, ketemu lagi. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal gaji ke-13. Jadi untuk teman-teman ASN ini sudah ada yang mulai mendapatkan transferan gaji ke-13, ada yang masih menantikan. Seperti apa sih sebaiknya penggunaan yang wise untuk gaji ke-13, pendapatan yang tiba-tiba datang. Diharapkan tapi tiba-tiba datang mungkin ya. Jadi gimana supaya ini memperbaiki ataupun juga bisa apa ya istilahnya wise lah sebenarnya ya, udah bener bisa wise untuk dimanfaatkan. Langsung aja kita akan ngobrol dengan seorang financial planner sekaligus juga seorang pengajar, Agustina Fitria Aryani. Halo Mbak Fitria. Halo, ya, halo Mbak Lin. Iya, kita mau ngobrolin gaji ke-13. Jadi kalau menurut Mbak Fitria sendiri, ini sebaiknya seperti apa sih penggunaan gaji ke-13 yang disarankan secara umum dulu nih? Hmm, oke, baik. Kalau sebenarnya kan gaji ke-13 ini kalau buat teman-teman ASN, TNI, Polri, pensiunan gitu ya, pejabat negara, dan bahkan sekarang juga guru dan dosen kan juga mendapatkan gaji ke-13 gitu. Namanya gaji ke-13 kan berarti ini tambahan di luar yang rutin bulanan yang diberikan pada bulan Juni biasanya. Meskipun pada waktu pandemi mungkin ada sedikit pergeseran, tapi umumnya diberikan di bulan Juni. Ya, tujuan awalnya sebetulnya buat pendidikan, kata Ibu Sri Mulyani kan begitu ya, untuk pendidikan anak-anak gitu. Tapi untuk pengelolaannya secara umum sebetulnya hampir sama sama gaji bulanan, tapi lebih fokusnya mungkin ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak rutin bulanan. Ya, kan ini kan diberikannya biasanya setahun sekali. Berarti penggunaannya juga untuk sesuatu yang dalam waktu 1 tahun itu mungkin ada kebutuhan sekali maupun 2 kali. Jadi yang sifatnya tidak rutin bulanan bisa kita alokasikan dari gaji ke-13 ini. Oke, tidak rutin bulanan. Memang ini Ibu Sri Mul bilang bisa buat eh, pendidikan anak seperti itu. Tapi sebenarnya kan dana pendidikan kemungkinan besar para orang tua sudah menyiapkannya ya, terlepas akan mendapatkan gaji ke-13 atau tidak. Dalam hal Iya, ini pengeluaran tidak rutin bulanan itu contohnya seperti apa Mbak? Mungkin bisa kita gali lagi. oke, baik. Jadi kalau yang nggak rutin bulanan nih, contohnya misalnya yang udah pasti deh kalau yang punya tanah dan bangunan pasti bayar pajak bumi dan bangunan gitu kan, itu kan setahun sekali. Kemudian yang punya kendaraan pasti bayar pajak kendaraan bermotor ya. Biasanya kita nyebutnya perpanjang STNK gitu kan. Ada yang tahunan, ada yang 5 tahunan. Kemudian ada juga yang namanya mungkin udah punya polis asuransi sendiri yang bayar preminya bukan yang bulanan, kan ada opsi untuk bayar tahunan, kuartalan, semesteran, dan sebagainya. Kemudian tadi sebetulnya untuk biaya pendidikan ada juga yang sifatnya memang bayarnya tahunan. Ya kan, ada yang sebetulnya kan kalau pendidikan tuh ada yang lamsam satu kali bayar namanya uang pangkal, tapi ada yang Betul. rutin tuh setiap tahun misalnya katanya judulnya sih bisa macam-macam ya, ada yang nyebutnya uang daftar ulang, ada yang namanya biaya kegiatan tahunan gitu, yang intinya dibayarkan setahun sekali pada saat anak-anak naik kelas seperti itu. Kemudian eh, bisa juga seperti liburan. Nah, liburan itu kan juga mungkin kebanyakan orang tidak libur tiap bulan gitu kan. Jadi bisa aja dalam setahun ada yang liburannya minimal nih, misalnya mau kenaikan kelas gitu ya, atau pas menjelang tahun baru itu kan ada libur sekolah juga. Di situ kan pengeluarannya tidak bulanan, tapi bisa setahun 2 kali atau 3 kali. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Alin kalau untuk pengeluarannya. Oh iya betul sekali ya, bisa buat liburan juga. Atau kalau misalnya mau lega, nggak harus bayar uang sekolah tiap bulan, langsung aja bayar tahunan mumpung ada rezeki gitu kan. Ya, Habis itu betul. enak deh. Nah, ini kalau misalnya untuk yang masih punya utang konsumtif ya di luar cicilan, KPR, mobil dan sebagainya, seperti apa nih? Apakah perlu diprioritaskan untuk pelunasan utang dulu, Mbak? Oke, baik. Jadi sebenarnya penghasilan kita itu harus kita buat prioritas ya. Sebenarnya kan kita pengennya semua kita bayarin gitu ya. Mm-mm. Baik untuk kesenangan kita, kebutuhan kita, kewajiban kita. Tetapi kan
mungkin penghasilan kita tidak bisa mencukupi itu semua. Jadi kita buat prioritas biasanya. Nah, prioritas itu berdasarkan apa? Satu, biasanya memang sesuatu yang memang wajib memang kita keluarkan. Ada komitmen. Wajib atau komitmen tuh contohnya bayar uang sekolah anak gitu. Kalau yang di sekolah negeri mungkin tidak perlu ada bayar-bayar SPP-nya gitu, uang pangkal nggak ada. Tapi kalau pengeluaran rutin lah, misalnya beli bukunya, ya kan, alat tulisnya dan sebagainya kan pasti membutuhkan. Kemudian yang wajib lain apa misalnya bayar tagihan listrik, telepon dan sebagainya itu kan sesuatu yang wajib. Tapi kalau yang kayak liburan itu sebenarnya kan terakhir ya kita bilangnya lebih ke tersier lah, kebutuhan yang tersier, tidak emergency. Lalu utang bagaimana nih? Nah, utang kan sebetulnya adalah sesuatu yang komitmen ya kita mau lunasin. Sebetulnya itu kan komitmen kita. Jadi harusnya memang diprioritaskan untuk dibayarkan. Apalagi kalau utang konsumtif itu kan bunganya lebih tinggi daripada utang seperti KPR misalnya. Jadi kalau kita sampai terlambat membayar, itu konsekuensinya kan bunganya lebih besar, kemudian biasanya dendanya juga besar gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya punya keluangan uang, apalagi misalnya dapat gaji ke-13 dan kebutuhan yang urgent-urgent lain juga sudah dibayarkan, yang utang ini juga jadi bisa jadi prioritas supaya tidak menjadi beban gitu buat ke selanjutnya ya gitu. Gitu sih Mbak Betul, Lin. untuk mengurangi beban keuangan ya, Mbak. Mm-mm. Nah, kalau dalam perencanaan keuangan sendiri, statusnya atau labelnya gaji ke-13 ini seperti apa sih? Karena ternyata meskipun pandemi seperti itu tetap keluar rupanya gaji ke-13 meskipun mungkin tidak seperti tanggal yang atau waktu yang biasanya seperti itu, Mbak. Iya, betul. Jadi itu karena sudah ada komitmen gitu ya dari pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan para aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan gitu secara umum. Makanya tetap diberikan. Nah, ini adalah sebagai suatu income tahunan ya, kita anggapnya sebagai penghasilan tahunan. Kalau di swasta mungkin boleh kayak labelnya tuh bonus gitu ya, yang Oh memang iya. besarannya kan tidak dijanjikan gitu berapa kan tergantung performance perusahaan gitu kan kalau yang swasta sama yang Mm-mm. pemerintah kan juga sama. Besarannya tuh bisa ditinjau gitu kan sesuai dengan kemampuan keuangan negara gitu. Jadi kita boleh berharap ya buat yang SN pasti berharap pasti ada gaji ke-13 tapi karena jumlahnya tidak bisa pasti gitu sehingga kita memang harus tahu bahwa jangan spending dulu nih karena tahu oh nanti bakal dapat gaji ke-13 bisa ambil pinjaman apa dulu nih buat beli gadget lah misalnya nanti deh lunasinnya pakai gaji ke-13 ya kita nggak bisa berharap seperti itu karena kan tadi cairnya juga kan nggak semuanya bareng gitu ya nggak Betul. bertahap gitu kan dan jumlahnya juga tadi tidak fix jadi sebaiknya kita terima dulu, udah jelas dulu nominalnya apa, udah masuk rekening, baru diposting ke kebutuhan-kebutuhan. Baik. Jadi jangan gambling kayak gitu ya. Tunggu bener-bener uangnya di tangan ya, Mbak. Ya, betul. Ini kalau misalnya posisinya ada utang, tapi juga mau tetap bisa investasi. Kalau saran dari Mbak Fitria seperti apa? Apakah memang udah all in aja semuanya lunasin utang dulu, investasi belakangan deh? Atau sebenarnya boleh berjalan beriringan? Kalau boleh, berapa alokasinya tuh, Mbak? Oke, kalau misalnya ditinjau dulu utangnya ini utang apa ya? Kalau kayak KPR kan memang udah rutin tiap bulan kita bayar gitu. Tapi kalau utang konsumtif yang bisa kita lunasi percepat gitu, contoh kita punya utang kartu kredit gitu ya, itu kan ada yang outstandingnya mungkin masih banyak ya, yang kemarin-kemarin sanggupnya cuma bayar separuh atau bahkan minimum payment gitu. Kalau ada gaji ke-13 ini lebih baik itu dilunasin aja gitu, dilunasin segera supaya kalau nggak ada outstanding kan berarti nggak ada bunga yang harus dibayarkan. Jadi bisa mengurangi beban gitu. Itu satu gitu. Kalau misalnya konsumtif, prioritaskan dulu. Kenapa? Karena kalaupun kita all out di investasi, sekarang investasi berapa sih returnnya? Apakah ada jaminan kan nggak ada gitu ya. Kalau kita katakanlah misalnya, oh selama ini saham performance-nya bagus gitu, tapi kan belakangan ini juga nggak seperti itu. Jadi kita misalnya naruh uang di investasi yang kata orang misalnya return-nya bagus, kan itu semua tidak dijamin. Ternyata malah jeblok misalnya.
Padahal kalau kita punya utang, utangnya kan udah pasti bunganya. Udah pasti. Misalnya ya utang konsumtif katakanlah kartu kredit 1,75% per bulan gitu kan. Per tahunnya udah berapa tuh? Hampir sekitar bisa 20% gitu ya. Bayangin dibandingkan dengan punya investasi, nyari investasi 20% di mana sih sekarang itu kan sulit gitu ya. Harus benar-benar tahu banget pengelolaannya seperti apa. Jadi kalau saran saya lebih baik beresin dulu deh utang konsumtifnya kalau masih ada pendingan gitu ya. Nanti itu udah kelar, barulah bisa fokus investasi gitu sih Mbak Lin. Wah, bener nih. First thing first ya, selesaiin dulu kewajibannya. Karena kalau masih ada punya utang kartu kredit, tadi kita lihat bunganya segitu tinggi gitu. Kita investasi apa bisa save uangnya nggak Mm-mm. berisiko dapat segitu. Noted Mbak Fitriana. Kemudian kalau misalnya tadi, misalnya keuangannya tuh udah boleh dikatakan cukup ideal, tidak ada lagi utang konsumtif, berarti ini udah dapet izin lah ya, quote unquote, boleh nih buat liburan gaji ke-13-nya gitu ya Mbak Fitria. Nah, kalau demikian ada guidance nggak dari Mbak Fitria sendiri sebagai seorang financial planner untuk perencanaan budget liburan keluarga ini seperti apa sih rule of thumb-nya? Oke, kalau untuk liburan sendiri bisa didiskusikan bareng nih sama keluarga karena kalau mau perginya sama-sama ya, kira-kira kita mau ngapain nih liburan ini gitu kan, idenya dulu gitu. Nanti baru dengan anggaran yang tersedia. Misalnya kita fokusnya semua karena semua kewajiban udah beres gitu ya, full katakanlah 50% udah bisa buat liburan nih. Nah, oke dengan budget segini kita harus kelola perginya berapa orang. Kalau sekeluarga bertiga atau berempat dengan uang yang ada, apakah bisa ke luar kota? Apakah bisa hanya di dalam kota atau berkegiatan di rumah aja misalnya gitu, tapi dengan properties, bahan-bahan yang disiapkan dari apa gaji ke-13-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita atur-atur satu, ya kan berarti cek dulu ya, didiskusikan sama keluarga. Fokusnya dua, anggarannya ada berapa nih yang bisa kita alokasikan gitu ya. Nah, kemudian dari kan kalau misalnya perginya keluar kota gitu kan, postingannya kan pasti ada biaya transportasi, biaya akomodasi gitu ya. Cukup nggak nih kalau kita pergi semua? Kalau nggak cukup, berarti ya udah di dalam kota aja yang pergi sehari aja gitu ya, sama-sama bisa ke taman hiburan atau jalan ke museum ya tergantung masing-masing ya. Ada yang sukanya ke pantai misalnya atau ke apa ke gunung misalnya seperti itu. Ya tinggal diatur, disepakati bersama, dibuat anggarannya berdasarkan tadi ya, yang memang udah dialokasikan untuk liburan. Yang penting jangan ngambil utang lagi ya buat liburan. Jangan pay Jadi later ya. iya nanti pulang liburan, waduh masih ada kewajiban nih bayarnya dari mana kan uang gaji ke-13 ya udah selesai gitu, udah dipakai buat yang lain-lain gitu sih. Betul, senangnya sesaat, ntar kepikiran Mm-mm, bayarnya lama. Mbak Fitria mau nanya dong, kita kan mm-mm. sukanya nih, kadang-kadang karena lagi liburan kayak meskipun budget ketat kita yang udahlah sudah sehari-hari kita mikirin hemat-hemat, ngirit-ngirit, masa liburan kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi kita kayak suka terjustifikasi untuk spend lebih dari yang udah kita budgetin. Nah, dalam budgetingnya menurut Fitria ini perlu dilebihin berapa persen sih Mbak kayak buat ekstra jaga-jaga biar nggak jebol gitu Mm-mm. budgetnya gitu. Iya, biasanya sih kita mengalokasikan minimal maksimal 10% lah ya Mbak Alin untuk jaga-jaga misalnya sesuatu terjadi gitu ya. Contoh nih misalnya liburannya sama belanja gitu kan. Ternyata over bagasi gitu kan, ada Hmm. biaya tambahan lagi gitu. Itu bisa dialokasikan dari situ. Terus kemudian kalau misalnya terjadi keterlambatan dan sebagainya sehingga kita terpaksa harus makan sendiri gitu kan, tambahan di luar yang udah kita schedulekan makannya yang berapa kali dalam masa liburan ini, kemudian ada tambahan. Seperti itu bisa sebagai apa ya namanya Buffer ya. dana. Ya, betul, betul. Oke. Seperti itu ya untuk pas banget lagi musim libur anak sekolah nih. Mbak, kita mau tahu juga. Nah, tadi udah disinggung sedikit sih kan memang gaji ke-13 ini momentum
di transfernya ke rekening itu berdekatan juga dengan kebutuhan untuk tahun akademis yang baru ya, seperti itu. Nah, point of view dari Mbak Fitria sendiri tuh seperti apa? Apakah sebaiknya dalam perencanaan kita untuk pendidikan ini gaji ke-13 ini sudah kita perhitungkan atau sebaiknya buat ketenangan batin udah deh anggap aja ini buat bonus nanti gitu, tapi kita exclude aja nih dari perencanaan pendidikan anak, dana pendidikannya. Iya, Gimana, Mbak? kalau saran saya sih kita fokusnya dengan gaji yang udah jelas pasti dapatnya berapa gitu ya. Kalau untuk perencanaan seperti itu. Jadi misalnya dapatnya bulanan, ya udah kita saving atau investasinya pakai pendapatan bulanan itu. Nah, buat yang kayak gini tiba-tiba ada, bukan tiba ada lah, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa dan kapannya. Nah, itu bisa buat dana cadangan in case gitu ya. Kalau ternyata kebutuhan pendidikannya lebih besar daripada yang udah kita persiapkan gitu kan. Misalnya ternyata oh kenaikan biayanya melebihi tadi ya kita asumsikan uang masuknya itu untuk sorry daftar ulang misalnya 1 juta gitu. Ternyata kemudian aktualnya 1,2 juta misalnya gitu kan. Biasanya emang Jadi naik ya tiap ya, tahun. nah kan gitu kan kita expect-nya misalnya naiknya 10%, ternyata tiba-tiba kebijakan sekolah misalnya 20% gitu ya. Jadi ya udah kita bisa alokasikan di sebagian dari gaji ke-13 untuk itu gitu. Atau misalnya untuk mencukupi apa biaya-biaya yang lain ya, kebutuhan sekolah yang lain nih yang di luar kayak misalnya sepatu, ternyata sepatunya udah rusak gitu kan untuk masuk tahun ajaran baru, atau tasnya dan lain-lain lah buat anak-anak yang untuk mereka persiapan sekolah lagi gitu. Itu bisa dari situ, Mbak Lin. Oke, noted. Mbak Fitria, kita mau tahu sih apa aja biasanya kesalahan-kesalahan umum pengelolaan keuangan dari kita-kita yang baru dapat rezeki dadakan. Baik itu gaji Hmm. ke-13, meskipun diekspektasikan ya, THR, ataupun juga bonus yang kayak gitu deh. Mendadak dapat Hmm. duit nih, apa nih biasanya kesalahan kita? Iya, kalau dadakan itu kita kadang-kadang ikut kaget gitu, jadi ikut kalap ya, kalap menggunakannya, kemudian wah asik nih tiba-tiba dapat uang banyak gitu ya. Mm-mm. Terus oh ya udah belanja ini belanja itu, kayak kalau perempuan biasanya belanja misalnya ya, kalau misalnya bapak-bapak sukanya ini modifikasi kendaraan misalnya. Tahu banget Mbak. Seperti itu ya. Jadi kemudian ada juga justru yang kalap investasi Mbak Alin gitu ya. Jadi kalap Bahaya itu juga nggak hanya nggak Mbak kalau kalau belanja. investasi, kalau Nah, FOMO? iya betul itu juga bahaya karena kan investasi juga ada resikonya gitu ya. Kayak kalau kita hanya ikut-ikutan aja nggak ready gitu, oh ternyata kemudian dropnya banyak gitu ya. Yang kita dengar yang manis-manisnya aja misalnya sehingga kita ikut. Ternyata aktualnya kemudian baru sebentar invest terus drop sebagian bahkan bisa rugi besar misalnya. Kayak gitu. Jadi seberapapun uang yang kita terima yang kagetan-kagetan ini be mindful gitu ya. Jadi kita tahu oke, kita dapat uang segini, ya, ditinjau lagi nih kebutuhan dalam waktu dekat apa gitu kan. Kemudian kita kalau mau investasi cek lagi apa sih yang masih kurang dari investasi kita yang sudah berjalan, kita review gitu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun ada masukan misalnya saran dari teman atau dari siapapun lah gitu ya, kalau yang rajin-rajin nonton berita ini ya ekonomi dan sebagainya nggak apa-apa informasi masuk tapi kemudian kita olah lagi gitu apakah kita siap dengan resiko yang akan ada dari investasi tersebut gitu Pak. Baik. Kemudian tadi udah disebutkan mindset mindful kalau kita menerima uang-uang dadakan seperti itu atau uang kaget. Nah, mindset apa lagi sih yang perlu kita punya nih Mbak untuk perencanaan keuangan baik terkait dengan rezeki dadakan seperti ini ataupun juga secara umum? Oke. Yang jelas kita harus tahu bahwa kebutuhan kita itu nggak hanya di masa sekarang ya, ada kebutuhan di masa depan dan ada juga faktor di luar kendali kita yang harus menjadi perhatian kita juga nih dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi dengan rezeki yang kita dapatkan gitu ya, kita harus bisa mengelola dengan baik supaya kebutuhan kita saat ini misalnya buat
keluarga, buat anak-anak, sekolah, dan sebagainya itu tercukupi, tapi juga kita persiapkan nih buat masa depannya gitu ya. Misalnya kita nanti mau pensiun gitu, meskipun masih lama gitu ya, yang ASN dan sebagainya kan dapat pensiun juga dari negara gitu. Tapi apakah itu cukup? Ya kita bisa berkaca, misalnya bisa tanya ya, mungkin ada keluarganya atau kerabatnya atau teman-teman dulu alumni atau yang lebih senior gitu kan, bagaimana mereka menikmati masa pensiunnya gitu. Jadi kita bisa bercermin dari situ. Persiapan selain pensiun juga untuk pendidikan anak yang lebih tinggi, misalnya kita perlu memperhatikan itu karena ada inflasi ya, ada kenaikan biaya yang terus meningkat. Jadi alangkah baiknya kalau kita persiapkan dari sekarang. Jadi mindsetnya adalah bagaimana nanti gitu ya. Jadi supaya kita mempersiapkan itu, kita persiapkan dengan baik-baik dari sekarang. Kalau 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 kita oh ya udahlah tunggu tunggu nanti aja gitu kan. Mm-mm. Ya udah gitu. Kita pasrah jadinya pas datang kejadian nggak punya uangnya, nanti ujung-ujungnya utang. Hmm. Ya, apalagi sekarang kan utang gampang banget gitu. Pakai Semakin dipermudah, pay later aja iya. bisa dicairin kayak gestun kartu kredit kan. Betul, betul. Padahal kan kita tahu ya konsekuensinya tuh, bunganya kan juga besar gitu kan. Bahkan bisa makin lama lubangnya makin gede, makin gede, makin gede gitu. Jadi Makin mengerikan. betul. Jadi kita usahakan semuanya bisa apa yang kita eh, butuhkan, kita mampu bayarkan secara lunas ya, bukan bukan dicicil gitu. Kecuali memang untuk sesuatu yang produktif ya. Seperti misalnya kita beli rumah memang biayanya besar, maka itu bisa kita gunakan KPR gitu kan karena nilai asetnya terus meningkat gitu. Lalu yang lain tadi bahwa kita harus mempersiapkan juga resiko yang di luar kendali kita ya, baik resiko pada diri kita sendiri misalnya kalau pencari nafkah ada risiko meninggal dunia, sekeluarga juga bisa sakit misalnya gitu. Itu harus kita antisipasi. Demikian juga dengan resiko investasi. Tadi kalau yang suka investasi harus tahu bahwa ada naik turunnya. Jadi kita udah mempersiapkan, oke, buffer kalau misalnya ini potensi resikonya sekian persen, kita udah tahu kapan harus keluar dari investasi itu, gitu. Jadi eh, dalam mempersiapkan keuangan itu kita tetap mindful tadi ya, mempersiapkan dengan baik, menyadari dan perlunya diskusi bersama keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga ini penting banget nih pasangan, suami, istri, bahkan kalau anak-anaknya udah cukup besar, udah bisa diajak diskusi bareng. Karena keuangan keluarga ini dipengaruhi oleh semua semua orang gitu ya, semua Mm-mm. anggota keluarga. Nggak bisa misalnya suaminya sendiri gitu kan yang oh bikin anggaran dan sebagainya gitu. Tapi nanti pas jalaninnya mungkin istrinya menyimpang gitu kan atau ngerasa kurang atau seperti apa kan beda-beda gitu. Atau anaknya justru pengennya ikut temennya beli apa minta sama orang tua, temennya punya apa pengen juga gitu. Padahal mungkin belum tentu orang tua bisa mencukupi itu semua. Jadi tetap harus ada pembicaraan, diskusi sama keluarga. Baik, nice banget. Mbak Fitria boleh kasih closing statement untuk merangkum perbincangan kita di hari ini? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan rezeki yang di luar yang rutin gitu ya, kita tetap juga tahu bahwa ada juga pengeluaran-pengeluaran kita yang tidak rutin. Jadi sebaiknya itu bisa diposting sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau misalnya yang tidak rutin untuk yang tidak rutin. Tapi kalau masih nggak cukup juga ya baru kita atur-atur lagi. Mungkin bisa nabung sebagian dari yang tidak yang rutin bulanan untuk kepentingan itu. Kemudian juga perhatikan bahwa tadi semua sifatnya yang untuk konsumsi yang habis pakai jangan menggunakan utang gitu ya. Lebih baik kita nabung dulu baru pergunakan itu untuk konsumsi, kecuali untuk sesuatu yang produktif ya. Kemudian juga harus memperhatikan bahwa bersama-sama dengan keluarga membicarakan untuk keuangan keluarga itu akan lebih baik gitu ya supaya sevisi untuk dalam pengeluaran keuangan karena banyak juga kan ke apa masalah perkawinan itu justru ditimbulkan dari pengelolaan atau kurangnya komunikasi dalam keuangan
Gitu mungkin Mbak Lin. Iya, betul sekali. Terima kasih Mbak Agustina Fitria Aryani sudah bergabung di podcast Uang Bicara pada hari ini. Sehat dan sukses selalu Mbak Fitria Aryani.